matanya Uchiha Sasuke Uchiha. Kan ada simbol, ada yang 6, angka 6, ada 3. Dan Zetsu ini didaya gunakan untuk menghancurkan manusia. Gitu. Tapi jumlahnya banyak, sesuai dengan sama persis dengan konsep Ya'juj dan Ma'juj. Kalau lo dek mempelajari kitab suci, ciri-ciri dari akhir zaman itu sudah dimulai. Gue memang meyakini bumi itu adalah hukuman. Awalnya gue gak suka dengan agama Islam, jujur dulu. Hai, selamat datang di SGN Entertainment Channel. Balik lagi bareng aku, Kadek, sama si anak magang. Ada Bluesius? Dia monologis sebagai anak magang. Nah, kenapa kita di sini? Karena kita habis ngobrol-ngobrol. Kamu nanya? Kamu nanya? Oke. Tolong ya, serius ya. Lagi kontes serius nih. Jangan kayak anak ale gitu, Bro. Enggak, kan itu kakak banget kan. Ini potongannya apa ya? Kamu nanya. Jadi kemarin aku tuh ngobrol-ngobrol sama kakak kan, ngomongin soal kartun, ngomongin kartun-kartun yang imut-imut. Ternyata Kak Adam bilang ada kartun-kartun yang punya unsur satanik ya. Nah, salah satunya adalah kartun yang terkenal banget. Ya termasuk top 5 kartun terkenal sepanjang masa gitu lah. Nah, nama kartunnya adalah Naruto. Gitu ya. Pokok. Jadi kartun ini bukan satu, tapi dari beberapa film kartun. Dia salah satunya yang unsur sataniknya paling banyak. Kalau gue lihat gitu loh. Karena gue ngikutin sendiri dari awal sampai akhir nih film kartun. Sampai tamat gue ikutin banget. Dan unsur sataniknya banyak banget. Gitu. Nah, jadi dari mana dulu nih? Soalnya aku kemarin mikir-mikir, jangan cerita dulu deh Kak, kita jadiin konten aja nih, bagus nih kayaknya. Teman-teman juga pasti penasaran kan dari sisi mananya nih, yang sataniknya gitu. Coba dari sebelah mananya dulu nih, kenapa Kakak kepikiran itu kartun yang ada unsur satanik ya? Kenapa gue bilang unsur satanik di film ini banyak? Kita sebutin salah satu-satu ya. Yang pertama adalah konsep dari mata satu. Gitu. Di satanik itu kan ada konsep mata satu ya. Nah, itu diaplikasiin di salah satu tokoh yang ada di film Naruto tersebut, yaitu adalah Obito. Oh, Obito. Obito tuh yang yang dia awalnya pakai topeng satu. Iya. Terus dia satunya juga emang udah rusak sih, gitu loh. Nah, poinnya di situ. Dia melambangkan sosok jahat yang bermata satu. Nah, itu kan yang mewakili Dajjal, bisa dibilang. Dajjal yang pengen menguasai dunia dengan memakai konsep kehidupan yang seperti dia pikirkan gitu loh. Ngerti kan? Dia memikirkan sebuah konsep perdamaian dunia, tapi dengan konsepnya si Obito ini sama halnya dengan konsep Dajjal. Dia pengen menguasai dunia ini dan berpikir bahwa dialah pemimpin yang sebenarnya gitu loh. Sama, kurang lebih sama. Berarti dari kayak video klip juga kan kayak ada mata satu dan lain-lainnya, mungkin lebih ke arah situ. Apa karakternya juga menggambarkan itu? Karakternya itu? Dia memang secara tidak langsung, secara fisiknya enggak, tapi secara konsepnya sama, mewakili pemahaman dari Dajjal tersebut atau salah satu sosok nabi palsu lah misalnya. Si Obito ini? Iya. Yang seolah-olah membawa kedamaian di dunia ini, padahal hanya ilusi. Ngerti nggak? Ilusi, hanya kebohongan doang. Bahagia tapi dengan konsep ilusi. Part mananya yang Obito kayak gitu, Kak? Bisa nanti gue jawab di next. Oh, oke. Berarti kalau dari Obitonya ini emang dari karakternya aja ya, mata satunya. Dia mewakili sosok Dajjal aja. Dia membawa kedamaian tapi dia ilusi. Niatnya seolah-olah kayak baik tapi ilusi, ngerti kan? Oke. Kebahagiaan semu. Niatnya baik tapi cara dia jahat. Oh, niatnya pingin yang
Kayaknya aku tahu deh, dia niatnya Mugen Tsukiyomi itu. Jadi kayak menidurkan semua orang. Oh. Kan dan semua orang itu bahagia. Ngerti kan? Nanti makanya gue bilang nanti padahal dulu sih nanti kita bahas di poin 7 lagi, beda di poin nanti. Oh, oke. Ngerti? Oke. Ngerti dari situ. Terus ada lagi nggak? Apa lagi nih yang menurut kakak ada satanik ya? Tadi kan pertama soal Obito, Yep. mewakilin sosok atau karakter Dajjal. Ya. Yang kedua adalah konsep Kyuubi. Kyuubi? Ya. Kalau nggak salah? Kyuubi itu yang ekor 9. Yang ada di dalamnya Naruto itu? Iya. Nah, dia itu mewakili konsep teman astral. Ya kan? Teman astral atau demon atau jin yang di dalam diri kita. Oh. Jadi kan konsepnya sama tuh. Dalam konsep kalau kita kayak punya teman astral, baik itu jin, baik itu demon gitu kan, yang ada dalam diri kita, kita menggunakan kekuatannya. Konsep dukun sebenarnya. Untuk membuat diri kita menjadi kuat, lebih sensitif. Gitu, lebih kuat, lebih sensitif. Jadi lebih apa ya? Intinya bukan kekuatan asli kita lah, kita menggunakan kekuatan teman astral kita, itu sama. Oh ya, karena Kyuubi itu kan emang karakter yang beda, ada di dalam Naruto kan, jadi dia lebih kuat kan. Nah, orang bilang tuh kayak leluhur gitu. Nah, iya, mungkin gitu ya. Dari sisi kakak gitu ya? Iya, karena buat gua konsep leluhur dari demon dan jin itu sebenarnya Tuhan tidak menyarankan sih. Kalau secara pribadi gue ya, Tuhan tidak menyarankan itu sebenarnya. Kenapa tuh? Karena di kitab suci manapun kita terlahir itu cukup satu fisik, satu jiwa, satu roh, gitu. Itu. Oke. Makanya dari konsep kayak mediumisasi atau leluhur itu sebenarnya tidak disarankan karena mengganggu pola hati kita, pola pikiran kita. Bisa kalau mending kalau teman astralnya baik, kalau dia buruk jahat gimana? Kebawa dong kita. Tapi emang itu berpengaruh ya? Sangat berpengaruh sampai di saat kita mempunyai teman astral kita nggak bisa kontrol, baik itu sadar ataupun maupun kita nggak sadar, dia bisa menguasai kita sampai 95% dengan konsep kayak orang kerasukan, gitu. Bahkan orang ya contoh kayak beberapa dukun yang kadang kerasukan atau melakukan tindakan-tindakan negatif. Contoh kita berpikir tentang Sumanto deh. Sumanto itu adalah sampel dari salah satu manusia yang gagal mengontrol astral, yang memanipulasi hidupnya dia. Oh, jadi Sumanto tuh emang itu apa namanya? Dia orangnya baik, Sumanto mah baik orangnya, tapi kena manipulasi astral, gangguan. Karena bisikan jahat iblis tadi. Makanya tidak disarankan oleh nilai ketuhanan untuk kita mempunyai berhubungan dengan dunia lain sebenarnya. Kalau yang kakak lihat dia emang ada unsur-unsur dunia lain ya? Maksudnya dia pakai dukun kah atau dia si Sumanto? Memang dia pelakunya, bukan pakai dukun, dia pelakunya. Baru tahu guys. Anda kurang ini ya? Iya, kurang update ya. Sorry. Bukannya apa kalau Google? Kamu nanya itu. Kamu nanya. Oh, jadi Google bukannya itu doang? Iya. Kan lagi tren kan. Besok kita nggak usah berteman lagi ya. Dari tadi kan kakak yang ngomong kamu nanya kan. Oke, terus poinnya di situ sih. Intinya konsep ini mewakili konsep hubungan antara manusia dengan dunia lain yang tidak disarankan di nilai ketuhanan sih. Si Kyuubi ini? Iya. Gua pribadi aja punya temen, tapi dia nggak di badan kita. Dia hanya sebagai kayak guiding aja gitu. Jadi konteksnya gini, misalkan lu mau ke Amerika nih, lu nggak mungkin kan, lu pasti butuh seorang yang tahu daerah tersebut. Nah, cuman itu doang konteksnya. Tapi dia nggak berada di dalam gua, sangat terlarang. Informan aja. Iya, dia hanya sebagai narasumber atau informasi aja, gitu. Dia nggak boleh berada di dalam tubuh kita, nggak boleh. Termasuk juga memanfaatkan energi mereka itu sebenarnya ya masih dalam penelitian, tapi gue rasa nggak boleh sebenarnya, gitu. Alright. Terus apa lagi? Selain Kyuubi, terus tadi si poin ketiga kenapa dia unsur satanik adalah matanya Uchiha Sasuke,
Sasuke Uchiha. Kan ada simbol, ada yang 6, angka 6, ada 3. Nanti kalian nih, gambarnya di sini. Fer, jangan lupa ya Fer, editor kita. Ditongol ini matanya Uchiha. Nah, itu mewakili konsep angka Satan. 666 itu? 66. Oh, itu beneran simbol Satan. Satan ya? Aku kira itu kayak cuman gosip-gosip aja sih. Nggak berpengaruh apapun. Emang ada efeknya nggak? Oke, kenapa angka 66 itu jadi unsur Satan ya? Karena buat gue, dari beberapa kitab suci yang gue tahu, itu kayak mewakili seseorang ya entah bisa dibilang nabi palsu, antikristus, atau yang si Dajjal atau iblis tadi deh. Pokoknya gitu. Tapi sebenarnya kalau gue rasa ya, ini dalam penelitian gue, antara iblis dan nabi palsu atau antikristus itu berbeda sebenarnya, nggak sama. Ada 2 pelaku yang menurut penelitian gue pribadi ya, ada 2 pelaku kejahatan di akhir zaman nanti. Wow. Ada, ini nggak ada yang tahu. Nabi palsu itu maksudnya apa? Nabi palsu atau penyelamat palsu atau antikristus atau Dajjal. Satu lagi itu ada iblis. Mereka ini berdua, dan selama ini kan kita berpikir cuma satu ya selama ini ya. Sebenarnya ada 2 orang. Dua unsur kejahatan. Dua Unsur orang. kejahatan. Oh, 2 unsur kejahatan. Oke. Satu adalah iblis, satu lagi adalah Dajjal atau antikristus atau nabi palsu. Ada fisiknya dua-duanya yang kita bisa lihat? Kalau Dajjal ini ada fisik, tapi yang si iblis ini, jujur gue rasa dia udah, dalam penelitian gue ya, gue rasa dia udah nggak ada sih. Tapi mungkin bisa aja dibangkitin lagi. Gue rasa dia nggak ada emang. Kalau emang kita ngomongin logika ya, kalau emang iblis itu masih hidup, dia bisa bikin kacau kan ya. Iya nggak sih? Kalau kita ngomong iblisnya ya, gue rasa sih udah kacau. Ya nggak sih? Tapi keturunan iblisnya ini banyak. Tunggu, ini terlalu membingungkan buat aku. Jadi kakak kan sering ngomongin iblis kan? Ini beda lagi dengan iblis yang bisa kakak ceritain? Beda. Semua iblis itu keturunannya. Nah, si iblis utamanya ini, kalau gitu. menurut penelitian gue ya, karena gue udah nyari-nyari ini ya, gue rasa dia udah mati. Gue rasa udah mati. Antara 2 ya, sorry ini mas, satu dia ke segel atau ke penjara atau apa. Tapi yang jelas dia nggak ada di bumi, ngerti? Dia nggak ada di bumi. Agak mirip-mirip Naruto. Boleh nggak sih aku ngomong boleh gitu? Ini tapi ini cuma obrolan kopi ya. Jadi ya. Makanya gue bilang sama dengan pengetahuan gue, sempet kaget kan dengan Naruto, kok sama ya dengan yang gue pelajarin gitu. Gue kan belajarnya bukan dari apa ya? Kalau gue kan belajar dari semua kitab suci, kalau gue pribadi ya, dari semua kitab suci gue pelajarin. Gue teliti dari interogasi dari para iblis, dan memang kalau gue tanya ke para iblis yang biasanya kita temui, mereka sebenarnya nggak pada mau jawab, Pertanyaannya apa emang? Jawab apa? Iblis Lucifer di mana? Gue tanya kan, mereka lebih baik gue siksa atau gue sakitin atau gue hancurin daripada mereka mengatakan di mana si Lucifer itu. Berat banget. Oh iya. Mereka lebih kayak gimana ya? Mereka nggak pernah mengakui di mana sosok itu segala macam. Kayak dia diem dan dia marah. Gitu aja sih. Marah, diem, dan siap. Lo mau ngapain? Siap mati untuk nggak ngasih tahu apapun tentang. Seolah-olah ya, kayak dari penginterogasian gue terhadap beberapa iblis yang receh, bukan iblis yang kuat, iblis yang receh, mereka lebih pengen ya udah lu siksa gue aja, lu matiin gue aja, tapi gue nggak bakal jawab untuk pertanyaan iblis itu di mana, iblis utama itu di mana. Gitu, ngerti? Oh iya, oke. Gitu. Berarti emang ada 2 hal yang tadi aku simpulin. Berarti satunya adalah iblis utama, satunya adalah Dajjal. Ini beda dua-duanya berarti? Sebenarnya beda. Ini gue nggak pernah ngomong di konten manapun sih ini, di sini doang nih. Tolong subscribe ya.
Nah, aku mewakili orang yang nggak ngerti, jadi jangan, jadi ya nggak apa-apa ya. tanya aja. Kembali ke Naruto. Oke, nggak ke laptop ya? Nggak ke laptop, ke Naruto. Oke. Kan tadi ngomongin soal mata Uchiha yang 666. Ada lagi nggak unsur lain? Kan tadi baru 2 berarti itu ya? 3 dong. 3 ya? Tapi gue nyontek catatan gue dulu. Gue agak lupa soalnya. Nggak apa-apa. Nih, Kita sabar menunggu jadi di di warung tab kopi ini ini banyak loh. banget penelitian gue nih. Oh, jadi ini sebenarnya kakak serius banget meneliti soal kartun ini ya? Bukan cuma kartun, banyak hal. Banyak hal. Jadi, Salah satunya ini. Yang orang nggak pikirin itu gue pikirin gitu, dan gue dapat banyak informasi tapi gue nggak bisa sebarin ini. Ini ya iman orang bisa goyang nih kalau tahu ini. Aku tahu nih, nanti pas Bapak Noe pulang dari sini aku ambil. Pokok. Iya, balik lagi dong Kak. Ke Naruto ya. Untuk poin berikutnya ya. Ini suara permen Fer ya, tolong ya Fer. Nyemil boleh aja. Oke, kita berikutnya. Poin keempat ya. Poin keempat itu tentang Zetsu Putih. Nah, Zetsu Putih di lambang apa ya, dikonsepkan dia adalah manusia. Terus manusia ini dikembangkan jadi sesuatu yang jahat, tapi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak banget, dan Zetsu Putih ini didaya gunakan untuk menghancurkan manusia. Gitu, tapi jumlahnya banyak, sesuai dengan sama persis dengan konsep Ya'juj dan Ma'juj di kitab Al-Quran gitu kalau nggak salah. Yang mengatakan ada sebuah suku atau makhluk yang jumlahnya banyak banget yang dia menghancurkan manusia. Apapun yang dia temuin lah itu bakal hancur. Nah, dia mewakilin si Ya'juj dan Ma'juj tuh, Zetsu Putih buat gue pribadi ya. Menurut kakak ya? Bukan menurut, tapi memang konsepnya hampir sama gitu loh. Bukan, kenapa gue bilang dia mewakili Ya'juj dan Ma'juj? Menurut gue karena ya sama, konsep tuh sama seperti Ya'juj dan Ma'juj. Bener-bener mirip banget. Cuman Banget. dibikin versi kartun dan aja. wujudnya beda, kayak gitu. pohon. Itu maksud gue. Unsurnya beda lah. Tapi yang outputnya yang mau disampaikan tuh mirip-mirip lah sama konsep itu ya. Iya, mirip. Jadi unsurnya itu, cuman unsur satanik ini diubah dengan konsep kayak film kartun aja. Kartun gitu. dibikin jadi animasi dan lain-lain gitu ya. Gitu, tapi konsepnya Ya'juj dan Ma'juj gitu. Nah, kan kakak tadi ngomongin yang soal Ya'juj Ma'juj ya, benar ya? Nah, itu kan banyak tuh kuantitinya tuh, maksudnya banyak banget lah. Aku jadi kayak kepikiran zombie gitu tuh. Ada nggak sih Kak hubungannya? Ya, ini pertanyaan bodoh aja sih. Pertanyaan anak polos ya, siapa tahu ada hubungannya yang suka nonton film. Kan soalnya semua film sekarang awalnya gitu, zombie gitu. Awalnya gue pikir iya, tapi gue juga bingung ya, maksudnya kayak ada dua, tapi tetap gue rasa memang menggunakan tubuh manusia sih. Ya'juj dan Ma'juj tuh gue rasa dia tetap manusia sih. Entah manusia itu diolah lagi seperti apa, gue juga nggak ngerti. Nggak tahu kayak apa ya. Tapi ini bocoran sedikit. Yang jelas dia adalah tubuh manusia yang digunakan untuk kepentingan kubu kiri juga nih, tetap kubu kiri. Nah, tapi gue nggak tahu entah diolahnya di mana. Mungkin yang kita rasa tuh diolahnya itu di kutub utara. Tapi gue juga belum tahu ya, ini kepastiannya kita butuh kayak observasi lagi sih kebenarannya. Yang jelas di sanalah tempat penelitiannya kalau gue rasa sih. Pokoknya di situ. Tapi karena gue boleh mikir bego dong ya. Rata-rata gue mikir gini ya, banyak korban perang gitu ya, korban perang dimanapun itu, gue nggak tahu dimakamkan atau enggak sih, mayatnya kemana ya? Gue juga kadang mikir kayak mayatnya kemana ya? Kalau asumsinya kayak gitu berarti yang jadi bahan percobaan itu yang udah meninggal atau gimana? Soalnya gue mikir gini, kan oke, kuburan massal ya. Tapi benar semuanya dikubur gak itu dong? Iya juga sih ya. Iya gak sih? Dan kalaupun emang menurut kakak itu manusia, dapat dari mana manusia sebanyak itu? Ya nggak? Ya, iya, makanya gue pikir. Oh, mungkin aja sih. Ini pikiran yang ini jujur, yang ini gak usah diseriusin, tapi ini pikiran bego gue. Emang oke, dimakamin asal. Ya, masa iya sih semuanya dimakamin asal? Gue curiga sih, jujur gue curiga.
Gue curiga di salah satu pemikiran gue. Gue tau gak mikirnya di mana? Gue mikir di kamar mandi. Gue mikir lagi mandi. Waktu lagi mandi tuh kepikiran. Tapi gue pikir juga kayak, ya selama ini orang korban perang, oke jadi mayatnya itu di mana? Oke dimakan massal. Apakah yakin dengan korban sebanyak itu gitu loh? Kan dulu kan perang dunia 1, perang dunia 2 lo tau sendiri kan? Korbannya tuh sampai jutaan. Itu kemana ya? Iya, dikubur. Dikubur doang, oke. Ada makam pahlawan, oke. Tapi yakin? Nggak tahu ya, mungkin. Nah, itu yang gue masih mikir. Yang kayak, oke lah, ini gue bisa salah. Iya, ini obrolan warung kopi, Nah, jadi nggak usah serius. ini belum gue teliti. Ini Ya. baru gue mikir ya, jadi belum gue teliti nilai kebenarannya. Tapi biar kita berbagi aja, gitu. Anggaplah kita sharing-sharing ngobrol sama kalian gitu ya. aja. Oke, dimakamin. Dia oke ada makam pahlawan. Apa cuman segitu doang yang meninggal? Itu doang. Tunggu. Yang meninggal itu kan bukan cuma tentara, warga sipil saat itu lo gimana? Coba pikirin. Banyak. Itu kemana perginya? Perang dunia 1, perang dunia 2. Tapi kalau zaman itu sih emang mayatnya kayaknya udah nggak beraturan sih, maksudnya. Ya, yang jadi ya pertanyaan udah gue, kayak pasti ini kan aja. ada sebagian dimakamin. Oke, setuju. Sebagian lagi kemana? Itu juga, gue pengen cuma sebagian lagi kemana? Dimanfaatkan untuk jual. Ini disensor. Sensor. Tapi emang kayak gitu nggak sih? Kayak di film. Gue nggak tahu. Di film-film Nah, gitu itu gue kan? kurang tahu. Nggak film sih ya. Nah, jelas gue kurang tahu. Tapi buat gue sih, kalaupun memang nanti anggap aja gue benar, ya itu dari sana poinnya. Jadi malah ngomongin akhir zaman, guys. Kan bentar lagi. Serius? Oh no. Ya. Menurut kakak? Nggak tahu kalau untuk waktu gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Bentar lagi tuh tolak ukurnya apa? Matriksnya apa? Ya tahu. Ya antara dua sih, antara dua. Pemicunya setahu gue memang perang Ukraina Rusia kan jadi pemicu awal. Pemicu bibit, kita ngomong bibit. Nah, kayak penentunya antara dua. Kalau kita ngomongin politik ya, antara dua yang terjadi. Amerika perang sama Cina duluan, atau kita perang sama, atau Indonesia perang sama Australia duluan. Antara dua itu aja pemicunya. Berarti itu perangnya bakal besar banget, mempengaruhi perang dunia ketiga. Itu akan perang dunia ketiga, bukan mempengaruhi. Itu akan perang dunia ketiga. Ini boleh gak sih ngomong-ngomongin gini ya, tapi ya udahlah ya. Ya. Maksudnya gue hanya pengamat aja, pokoknya di situ. Karena Tapi oke. Kenapa gue bilang bentar lagi akhir zaman? Semua kitab suci itu sudah mengarah dinilai kebenaran pada fakta yang terjadi sekarang, gitu loh. Kalau lo dek mempelajari kitab suci, ciri-ciri dari akhir zaman itu sudah dimulai. Tapi bagi nggak tahu sejarah itu akan sulit sih. Kita harus mempelajari secara kitab suci banget, sejarah kitab suci, terus kita kita harus hubungkan dulu antara fakta sama di kitab suci. Dan memang menjurus ke akhir zaman gitu poinnya. Kira-kira di masanya kita atau anak kita atau cucu Jujur, kita atau gimana? Gue jujur, gue boleh Ini jujur. nggak apa-apa ya nanya gini ya? Gue boleh jujur nggak? Boleh. Ini oke. Lo ini pemahaman dari semua hasil penelitian gue. Gue memang meyakini bumi itu adalah hukuman. Maksudnya? Semua kitab suci mengatakan memang bumi itu adalah tempat kita dihukum. Bumi itu hukuman. Bedanya adalah kalau yang sadar banget bahwa kita tuh memang harus cepet akhir zaman, akhir di mana kita dihukum sebenarnya nih. Tapi kubu kiri atau iblis itu nggak mau dunia ini berakhir. Makanya ada konsep the new world order. Dia nggak mau, karena di saat hukuman kita berakhir, dia kan tinggal dihukum. Ngerti nggak? Iblis itu kan dihukum dengan apa yang telah dia lakukan. Nah, dia nggak mau tahap hukuman itu terjadi. Makanya itu dia nggak mau dia nggak mau dunia itu berakhir. Ngerti nggak? Oke. Loading. Iya. Wow. Spill dikit aja deh. Nanti Iya. akan kemana-mana nih. New World Order. Ya. Dimana nggak ada perbedaan. Iya. Dimana Intinya supaya bumi ini nyambung lagi. Ngerti nggak? Dan manusia itu hukumannya nggak berakhir-akhir. Bumi itu hukuman. Oh, Pasti. maksudnya gimana? Bahkan yang udah meninggal pun tetap dihukum gitu?
Nah untuk itu ya ada hukumannya, urusannya untuk itu urusan Tuhan ya. Tapi yang jelas bumi itu hukuman. Jadi yang hidup tuh, jadi semua manusia baik yang udah masih hidup atau yang udah meninggal, buat gue tuh adalah akhir dari hukuman tersebut. Tinggal hitung-hitungan, nanti tinggal hitung-hitungan. Tapi kaum kubu kiri nggak mau ini berakhir, karena bumi berakhir ya berakhirlah juga kebebasannya dia, karena dia akan dihukum di situ pasti. Ini gue spill cuma di sini doang nih. Subscribe ya. Tapi kita ngomong-ngomong kayak gini bakal banyak bilang kita halo apa gimana nggak sih? Ya udahlah. Semua kitab suci mengatakan dunia itu hukuman. Dari zaman Adam sama Hawa turun tuh karena apa? Dihukum kan? Iya sih ya. Sudah. Gitu loh konsepnya. Intinya ya ini sekarang pilihan. Jujur kalau ditanya, lu akhir zaman seneng nggak, Mas Adam? Gitu. Gue seneng. Karena di situ gue berakhir hukuman gue sebagai manusia. Di situ gue menghadap si pencipta gue. Gitu aja. Pertanyaannya lagi, akhir zaman sama perang dunia itu beda? Masanya beda? Oh. Perang dunia ketiga sama perang akhir zamannya beda. Beda kan ada ya? 3 tahap. Satu akhir zaman, satu perang dunia ketiga, kedua perang akhir zaman, ketiga ya akhir dari zaman, jadi semuanya itu. Nah gue nggak tahu konsep orang kayak apa ya, kayak orang bilang tuh apa ya, istilah kasar itu apa ya, apa tuh? Bencana kiamat maksud gue gitu lah. Jadi sebenarnya kiamat itu tuh kemenangan kita. Kalau sebenarnya kalau gua dari penelitian gue pribadi, kiamat itu adalah kemenangan manusia dari atas akhir dari hukuman kita. Tapi menuju untuk kebebasan kita, nah, iblis tuh nggak akan membiarkan ini terjadi. Makanya dia berfokus pada the new world tadi, dunia baru yang nggak habis, ngerti nggak? Nah, nanggepinnya nih, ada juga yang bilang kayak malas si kubu kiri ini sengaja bisa nggak kita lanjutin di part di konten yang lain? Ya? Bukan gitu, sayang ini konten. Sayang ya? Ya udah deh, baiklah kita simpan aja ya. Pada setuju nggak ya? Nanti komen setuju. Ya. Yang penting jangan lupa subscribe ya, gitu loh. Paksa. Oke, kembali ke Naruto. Ada konsep Zetsu hitam ya. Zetsu hitam tuh mewakili sosok manipulasi iblis. Nah, kalau dia juga muncul di akhir dari babak akhir di film Naruto tersebut. Nah, dia memanipulasi seorang Madara Uchiha untuk berbuat jahat, termasuk di Obito juga dia memanipulasi mereka untuk berbuat jahat. Pokoknya di situ. Sama seperti konsep serangan iblis di dalam hati kita. Kan serangan iblis itu adalah dia itu iblis kan nggak kelihatan, dia menyusup ke dalam hati kita dan dia menyerupai hati kita. Nah, Zetsu putih mewakili itu. Hitam. Iya. Shadow yang dia membuat diri kita jadi jahat. Bisikan-bisikan. Iya benar sih. Ngerti kan? Benar sih. Nah. Dia juga beberapa kali kayak memanipulasi lupa. Jadi ada yang meninggal tuh siapa sih namanya? Ada beberapa kali juga sih si Zetsu hitam itu kayak mengubah-ubah skema dari gue ngerti skema dari sejarah dari Uchiha tersebut. Iya, ya balik lagi. Ya skema tulisan itu kan anggap aja kayak kitab suci lah. Kitab suci diubah menjadi beberapa gitu. Nah, makanya gue bilang dari sekarang hati-hati gitu loh. Jujur perbedaan gue dari banyak orang adalah kalau umumnya orang ya, umumnya kita bukan umumnya orang, umumnya manusia baca kitab suci dibaca terus berpendapat. Itu kalau gue pribadi, setiap kutipan di kitab suci itu gue cari tahu, why Tuhan ngomong kayak gini, kenapa sih? Gue cari tahu gitu. Karena gue takut salah. Itu doang, gue takut salah gitu loh. Apapun itu gue takut salah, makanya gue harus cari. Di saat akhirnya jujur ya, gue nih jujur nih, kejujuran di hati gue. Awalnya gue gak suka dengan agama Islam, jujur dulu. Kenapa kayak ribet banget, dikit-dikit tuh kayak baca doa, dikit-dikit kayak kita masuk kamar mandi baca doa, kita bersih baca doa, kita ngeliat sesuatu kayak yang cantik terus baca doa. Iya. Ya kan? Awal gue risih, jujur.
Dulu banget 2000 berapa gue masih risih. Tapi setelah gue teliti, gue makin cinta, malah makin yakin dengan dengan nilai agama yang gue yakinin gitu kan. Ya karena di situ dikatakan bahwa kenapa kita dikit-dikit harus berdoa, karena dinyatakan di kitab suci tersebut bahwa iblis itu musuh terbesar lo. Kalau iman lo turun, iblis itu bisa nyerang kita. Nah, iman itu sebagai pelindung kita, ngerti kan? Iman itu sebagai pelindung kita. Di saat kita tidak beriman, nggak ada seal, nggak ada pelindungan Tuhan di situ. Makanya dikit-dikit kita berdoa supaya kita ingat, oh ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Gitu. Misalnya ngelihat Kak Adam, Kak Adam keren banget, gitu harus baca doa. Itu harus baca doa. Iya. Kenapa gitu. tuh Kak? Gue lupa istilah kasarnya itu. Next lah kita bakal bahas. Intinya berpengaruh. Jangan sampai kayak lebih mendewakan seseorang daripada Tuhan gitu. Apakah gitu? Apa gimana? Intinya baik lagi, gue sama lu itu adalah ciptaan Tuhan. Yep. Di saat lu cantik misalkan gitu. Ya lu kan ciptaan Tuhan. Jadi gue harus kayak bawa-bawa Tuhan di situ. Kayak ya ampun Tuhan hebat banget deh bisa gitu. Gitu mungkin maksudnya gitu ya. Iya, di saat gue ngeliat cewek cantik, kalau gue nggak berpikir kayak gitu, gue yang ada nafsu. Logikanya kayak seperti itu kan. Emang logika manusia, kita ngomong manusiawi ya. Kan seperti gitu kan. Yeah. Baik cewek maupun cowok, ya semua kalau kita nggak bawa Tuhan di situ, kita nggak ada nafsu. Bukan bersyukur. Benar. Iya sih. Nah, intinya gini sih. Ya, gue juga masih belum baik-baik banget sih, tapi mencoba untuk selalu baik, mencoba terus mencoba. Sekalian juga gue rasa bisa lah gitu loh. Tapi nggak selamanya gue baik ya. Ya gue manusiawi lah gitu loh. Manusiawi dalam konteks kayak ya lu lihat cewek ya kadang lupa kadang inget ya, tapi berusaha ya. Yang penting ada usaha lu, itu doang sih. Yang penting emang godaan kan banyak ya. Iya gitu. Yang parah ini kita nggak ada usahanya, itu yang jadi masalah. Gitu yep, sih. Benar. Yang penting ada usaha, walaupun sedikit, yang penting ada usaha. Gitu. Dan sadar Gitu. Yang kadang gue inget, kadang gue lupa, ya manusia ya. Gue bukan manusia di sini. Kan gue bilang zat hitam itu mewakili manipulasi iblis jahat dalam hati kita kan. Yeah. Nah, kenapa iblis nyerang hati? Hebatnya dan pintarnya iblis buat gue pribadi adalah dia tahu hati kita itu adalah pusat dari manusia. Nah, jadi kalau iblis nyerang hati, yang terjadi kalau kita gagal mempertahankan hati, yang terjadi cuma dua. Kalau hati manusia itu bisa rusak, bisa dihancurin sama si iblis, yang terjadi cuma dua. Satu, manusia itu bunuh diri. Kalau nggak bunuh diri, dia bunuh orang. Antara itu aja. Artinya kan? Makanya dia nyerang hati, nggak nyerang otak. Karena otak itu bekerja secara indera. Iblis nggak bisa ganggu otak. Otak bekerja dengan 5 indera. Ya kan? Logis lah ya. Maksudnya dia berhubungan dengan logika. Sistem kerja otak dan hati itu berbeda. Otak bekerja secara 5 indera. Jadi lu akan mendapatkan semua informasi dari indera. 5 indera ini. Tapi otak lu akan menolak di luar bila mana lu mendapatkan informasi di luar dari indera ini. Gitu loh. Satu, misalkan kalau gue bilang gini. Lo tau nggak kalau Ferdi itu suka nyolong? Gue rasa dia tukang nyolong gitu kan. Misalkan gue bilang editor Ferdi kita tukang nyolong misalkan gitu kan. Secara otak lu nggak percaya dong, karena lu belum pernah lihat. Iya. Tapi secara hati, masa sih? Masa gitu. Ngerti? Sistemnya berbeda. Jadi lu akan menolak sesuatu yang 5 indera ini nggak melihat, nggak merasakan, nggak mendengar gitu loh. Oke? Tapi sistem kerja hati itu berbeda. Dia menerima abstrak, intuisi abstrak apapun itu. Nah, iblis nyerang di abstrak ini, di intuisi ini. Gitu. Tapi nggak berarti kalau kita menggunakan perasaan dan hati kita tuh jelek kan? Nggak berarti kayak gitu kan? Apa gimana nih? Sebenarnya kita tidak boleh menggunakan hati kita dan full gitu. Full. Yang boleh itu cuma 3 yang kita boleh pikirin di hati ya. Nilai ketuhanan, kebaikan, cinta. Selebihnya nggak boleh. Selebihnya kalau punya masalah pindahin ke otak. Karena otak lah yang punya mesin dalam menyelesaikan masalah. Gitu loh. Oke. Nah, di kitab suci sendiri pernah nggak
Lo pernah nggak secara kutipan Tuhan menciptakan hati untuk menyelesaikan masalah? Nggak ada. Tapi Tuhan mengkutipkan di kitab suci bahwa Tuhan menciptakan akal sehat manusia untuk menyelesaikan masalah. Berarti yang punya mesin dalam menyelesaikan masalah ini, bukan ini. Nah, tapi manusia banyak salah. Udah tahu hati nggak, kebanyakan udah tahu Tuhan tidak menciptakan hati untuk menyelesaikan masalah, tapi suka bawa masalah ke dalam hati. Di situ terjadi error, sesuatu yang tidak digunakan selayaknya. Apa errornya kak? Yaitu gampang nangis, gampang sedih, baper, kesinggung, gampang marah, karena itu menggunakan hati. Karena hati punya job desk beda. Next time lah gue kasih tahu job desk-nya apa hati. Iya sih, bener sih. Karena aku juga kan belajar banyak tentang ini ya, marketing, branding dan segala macam. Emang cara kita paling gampang untuk ngegerakin orang itu adalah menggunakan emosinya. Emosi dari klien kita atau dari customer atau user lah gitu. Nah, ini pasti ada korelasinya juga kan dengan yang kakak bilang gitu. Maksudnya untuk brainwash lah. Brainwash orang untuk beli produk atau tergila-gila sama produk kita itu pakai emotional ini. Si konsumen kan? Konsumen lah gitu. Iya, betul benar. Daripada kayak kita bilang ini tuh bagus loh, sisir ini tuh bisa bikin rambut kita bagus. Enggak kayak gitu lebih. Karena pokoknya gini, kita ngomong logika. Ini nih terlalu panjang lebar nggak sih? Nggak apa-apa. Kita ngomong logika. Di saat lo menawarkan sebuah produk, kalau lo pikir pakai otak, nyambung nggak sama konsumen? Iya, semua juga nawarin hal yang itu sih. Jadi lo nggak bakal tahu. Misalkan konsumen tuh mau adalah lo tahu kebutuhan dia, tanpa dia cerita. Benar, ya nggak sih? Benar. Ya nggak sih? Itu kalau lo pakai otak, lo nggak nyambung. Nggak nyambung karena konteksnya lo nggak pernah mendengar dia butuh apa. Tapi secara perasaan kayaknya lo tahu nih, oh dia butuh harga yang murah, dia butuh yang kualitasnya bagus segala macem. Ya otak. Dan biasanya kita tuh pakai trik ini guys, jual mimpi. Jual mimpi misalnya. Bisa kaya nggak? Nah makanya itu salah satunya, kayak misalnya MLM kan yang dijual mimpinya kan. Impiannya kan. Maksudnya lu kalau ikut jadi kita, lu makin cantik, lu bisa disukain banyak cowok misalnya, lu jadi nggak insecure lagi misalnya, dibandingin kandungannya gitu. Kalau kita ngomongin, dia terlalu panjang lebar, jadi next aja. Gitu sih. Jadi ini ada korelasinya juga sama yang kakak bilang, bisa ngegerakin seorang individu itu. Poinnya gini, intinya ya, hati itu bekerja secara abstrak. Dia menerima intuisi baik manusia, baik iblis. Baik itu yang positif, baik itu manusia jahat maupun iblis jahat. Dia terima aja. Nah, tinggal filternya kita nih. Nah, tinggal kritis kitanya aja nih, orang ini intuisi yang masuk nih positif apa negatif. Makanya hati-hati dengan hati. Makanya itu ada lagunya. Jagalah hati. Anjay. Jangan kau kotori. Gitu. Berarti kita latihan untuk lebih kritis lah ya dengan hal apapun ya. Ya intinya tidak menggunakan hati dalam berpikir, karena hati memang bukan job desk-nya dia mikir. Dia konsepnya tuh yang kayak di gambar ini, dia mengubah bulan menjadi mata Uchiha terkuat lah. Oke. Ini Muge Tsukiyomi ini adalah tujuan dari satanik. Masashi Kishimoto adalah indigo.